Shalom, selamat pagi saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Di pagi hari ini kita percaya Tuhan kita sanggup untuk menolong kita. Berkali-kali kita menghadapi masalah, berkali-kali Tuhan akan menolong kita, akan menguatkan kita, sehingga kita dapat melewati setiap situasi sulit dalam kehidupan kita. Mari kita cari Tuhan, kita siapkan hati kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh,
Kali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Yesus ada, Yesus setia. Kau selalu ada Tuhan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kau selalu ada. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Engkau setia Tuhan, Engkau menolong kami dalam setiap masa-masa hidup kami. Engkau selalu ada. Oh, terima kasih untuk Yesusku, ya Allahku, penolongku. Kasih setiamu yang besar sungguh nyata dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau selalu menuntun kami, bahkan di masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan hikmat dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berjalan bersama-Mu untuk melewati setiap musim, setiap badai dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari kami boleh mendengar sabda dan firman-Mu ya Tuhan, kiranya firman boleh menguatkan hati kami, memberi hikmat dalam hati kami. Kau berkati yang menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini Bapak Ibu di dalam keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, untuk melengkapi kebahagiaan kita, sukacita hari ini, kita akan bersama-sama untuk melandaskan segala sesuatu yang kita lakukan dengan belajar firman Tuhan, sehingga hari ini mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita mendapatkan sebuah tema dari gereja, yaitu mengenai tanda-tanda zaman. Kalau kita melihat bahwa tanda-tanda zaman itu merupakan sebuah peristiwa. Jadi peristiwa yang dinubuatkan oleh para nabi yang terdahulu, yang itu semua menggambarkan bagaimana keadaan atau bagaimana nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan tanda-tanda itu adalah merupakan sebuah peristiwa. Peristiwa itu dapat dikenali, dan peristiwa itu juga bisa mengidentifikasi sebuah peristiwa yang akan terjadi saat ini, ataupun juga menandakan sebuah peristiwa yang akan datang. Itulah yang namanya tanda atau pertanda. Dan pertanda ini merupakan hal-hal yang kita ketahui dan kita harus maknai bahwa itu merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal yang namanya tanda-tanda zaman adalah sebuah peristiwa yang dinubuatkan di zaman akhir, dan itu merupakan tanda memang untuk menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus itu akan datang di kedua kalinya. Oleh karena itu, mari kita akan belajar bagaimana kita menilai sebuah tanda-tanda zaman dari Lukas 12. Lukas 12 ayat yang ke-54 sampai dengan 56. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segeralah kamu berkata, akan datang hujan,
dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tentu yang namanya kita mengenal sebuah peristiwa, terlebih di saat-saat zaman modern sekarang ini ada sebuah lembaga yang meneliti tentang sebuah peristiwa yang lembaga itu mengidentifikasi setiap peristiwa yang ada, bahkan itu merupakan sebuah ilmu yang dipelajari oleh banyak orang yang namanya ilmu meteorologi. Itu bagaimana mengetahui sebuah peristiwa yang dipelajari sehingga bisa diperkirakan dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, mengenai mungkin perkiraan cuaca atau gejala-gejala perubahan cuaca ataupun juga gejala-gejala alam yang ada di sekitar kita. Bahkan di lembaga kita atau di lembaga negara kita itu ada yang namanya BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, di mana hari-hari ini kita sering mendengar yang namanya ada gempa yang sering disebut di dalam berita-berita dengan namanya megatrust itu. Hal itu adalah sebuah peristiwa yang dianalisis oleh sebuah lembaga. Nah, Bapak Ibu, yang terkait dengan firman Tuhan hari ini bukan itu yang kita maknai, tetapi bagaimana peristiwa-peristiwa itu ketika firman Tuhan itu adalah menggambarkan bagaimana yang akan datang. Peristiwa-peristiwa menggambarkan ketika Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat dan para imam sebagai orang-orang yang munafik. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan itu adalah orang-orang munafik? Karena mereka hanya pandai melihat gejala-gejala alam itu, tetapi dia tidak memperhatikan bahwa ada tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, bahwa itu merupakan pembuktian bahwa Tuhan Yesus adalah memang Sang Mesias atau Juru Selamat. Jadi Tuhan Yesus di situ menyatakan bahwa orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat, bahkan para imam itu disebut orang Farisi, orang yang munafik, karena dia hanya pandai melihat tanda-tanda, tetapi itu dia tidak bisa mengerti, memperhatikan tanda bahwa itu adalah merupakan peristiwa, menggambarkan bahwa itu identitas Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Mesias yang sudah dinubuatkan oleh para nabi yang terdahulu, mereka tidak percaya, bahkan mereka menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Nah, hal ini merupakan kemunafikan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk membuka mata rohani mereka, sehingga mereka itu sebenarnya mengetahui tanda-tanda itu, tetapi dia tidak mau menyadari bahwa sesungguhnya harus membuka mata rohaninya untuk melihat bagaimana Sang Mesias itu benar-benar ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun juga sering sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, hanya melihat dari sisi luar. Bagaimana kadang-kadang kita menilai orang itu dari kekurangannya, tetapi melupakan bahwa kita sendiri juga memiliki sebuah kekurangan. Dan kalau sudah mengetahui hal itu sebenarnya hanya menutup-nutupi sebuah kebenaran, karena dengan menutupi berbagai alasan mereka menggambarkan, oh yang ditutupi mereka tidak akan tahu. Tetapi
Mari kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat, kita harus memiliki sebuah hikmat bagaimana kita menyikapi untuk melihat bahwa tanda-tanda zaman itu sudah diberikan. Lalu kita akan melihat bagaimana hidup kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu kita akan baca di dalam Matius 24 ayat 42 sampai dengan 44 yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah nasihat yang diberikan Tuhan Yesus untuk bagaimana sikap kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sikap yang namanya berjaga-jaga. Tentu hal ini bagi orang-orang yang percaya tidak boleh menunggu kedatangan Tuhan Yesus itu dengan harapan yang sia-sia, tetapi kita menunggu dengan berjaga-jaga. Bahkan kita harus waspada bagaimana membuat hidup kita ini dalam ketaatan akan kebenaran, sehingga ketika Tuhan Yesus datang itu kita siap untuk menerima kedatangannya. Bahkan di situ digambarkan pula bahwa tidak tahu waktunya Tuhan datang digambarkan sebagai pencuri. Bagaimana kalau kita ini sudah mengenal yang namanya pencuri akan datang, tentu kita bersiap-siap. Tetapi di ayat yang ini dikatakan berjaga-jaga di sini, secara rohani kita harus membangun iman kita supaya iman kita itu tetap hidup. Kita memiliki satu keyakinan bahwa hidup kita dibawa oleh Tuhan untuk senantiasa bagaimana hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjaga-jaga, kita bawa hidup kita untuk menyiapkan diri bagaimana waktu Tuhan itu disampaikan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus tahu kalau kita berjaga-jaga, tentu kita ada sebuah kewaspadaan di dalam kehidupan kita, dan kita ini mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Hal yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mempersiapkan hidup kita menerima kedatangan Tuhan Yesus. Tidak hanya sekedar mengenal tanda-tanda itu, tetapi memaknai bahwa tanda-tanda itu adalah tanda-tanda untuk menunjukkan bahwa identitas Tuhan Yesus, Sang Mesias itu sendiri akan datang untuk menjemput kita. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap hati mencari Tuhan, seperti kita menomorsatukan hidup kita bawa di dalam mencari kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal yang pertama, ketika kita sudah mengerti akan tanda-tanda di dalam akhir zaman, hal yang pertama harus kita lakukan, kita harus mencari Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian hal yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita ini harus membawa hidup kita itu di dalam hidup yang benar. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 25, Bapak Ibu bisa membaca bagaimana kita hidup, yaitu kita harus tidak menuruti kemauan kita sendiri, mau diisi dengan hal-hal yang
sesuai dengan kehendak Tuhan, karena di situ dikatakan hiduplah dengan roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginanmu sendiri. Hal ini adalah kita tidak boleh mengikuti kemauan kita sendiri, tetapi justru kita harus mengisi bagaimana hidup kita sesuai dengan firman Tuhan dan memberi hidup kita untuk tetap dipimpin oleh roh Tuhan. Hidup yang di dalam tuntunan Tuhan, tentu hidup yang tidak dikuasai dosa lagi. Dan yang berikutnya adalah berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam Markus 14 ayat yang ke-38, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan selanjutnya di dalam Matius 24 ayat yang ke-42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Hal ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu kita tidak tahu. Yang jelas kita menantikan kedatangan Tuhan, mari kita punya sikap yang namanya berjaga-jaga. Yang berikutnya, bagaimana ketika kita sudah mengerti akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, membawa sikap hidup kita untuk siap melayani Tuhan. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda zaman sudah kita bisa pelajari melalui kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kita tidak memiliki sikap yang cuman mengerti saja, tetapi kita harus lebih dari itu. Tidak hanya mengerti, tetapi bagaimana kita memaknai, mensikapi tanda-tanda yang sudah kita ketahui di atas kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kita harus yang namanya menata setiap kehidupan kita, terlebih kehidupan iman kita, sehingga ketika Tuhan itu datang, kita siap untuk bersama-sama Dia di dalam kemuliaan Tuhan. Karena tadi dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Mari kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus di dalam hidup kita dengan memaknai bahwa hidup kita ini hidup yang dibawa di dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita dilayakkan untuk menerima kasih kemurahan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita bersama-sama di dalam kemuliaan Tuhan. Selamat memasuki hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.